Halo Sobat JKN, selamat sore semua. Siang menjelang sore semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Dan semoga semuanya sehat selalu ya. Dan yang mungkin lagi scrollnya, yuk stop dulu scrollnya, karena hari ini kita bakal bahas tentang yang berkaitan dengan iuran JKN. Yang mungkin pernah ngerasa ada tunggakan, tapi karena terlalu lama jadi mungkin tunggakannya besar dan bingung mau bayar bagaimana, apakah harus bayar lunas semuanya mungkin atau bagaimana, mungkin ada yang bertanya-tanya kan, atau mungkin di sini pengalaman sobat-sobat JKN sendiri yang pernah pakai nih fiturnya nih. Mungkin yang buat sobat-sobat JKN yang familiar dengan kata rehab di aplikasi Lomba JKN mungkin sudah pernah menggunakannya, atau mungkin di sini juga belum, mungkin boleh banget nanti di bawah ditulis di komentar. Dan hai, perkenalkan aku Fiska sebagai host di siang hari ini, dan pastinya aku nggak sendirian. Di samping aku di sini mungkin untuk beberapa orang mungkin sudah kenal, di samping mungkin dikenalnya sebagai Kak Luna Maya. Ya, nama aslinya Kak Rambu ya Kak ya. Betul Fiska. Ya, mungkin bisa say hi dulu di sobat-sobat JKN. Halo Sobat JKN, selamat siang menjelang sore. Halo. Gimana Kak? Mungkin bisa diperkenalkan Kakak sebagai apa di BPJS kantor cabang Waingapu, dan mungkin bisa diceritain nih hari-harinya dikit gitu. Oke, baik Fiska ya. Selamat siang menjelang sore Sobat JKN. Mungkin sudah pernah kita live sebelumnya. Hanya saya ingin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Rambu, biasa disebut Luna Maya sama Fiska. Saya sebagai staf penagihan di kantor cabang Waingapu. Jadi mungkin untuk beberapa mungkin BU atau peserta atau sobat-sobat JKN mungkin udah pernah ketemu dengan Kak Rambu, karena Kak Rambu memang bagiannya itu menagih yang punya tunggakan nih. Jadi kalau mau ketemunya hewan, jadi mungkin jangan sampai ada tunggakan Kak ya. Betul sekali Fiska, kalau berhubungan dengan penagihan otomatis itu berhubungan dengan iuran JKN. Oke, jadi mungkin Kak bantu dijelasin deh apa sih itu rehab gitu di program JKN. Oke, baik Fiska, izin menjelaskan kembali ya Fiska terkait dengan program rehab ini. Sebenarnya seperti yang sudah disampaikan Fiska tadi, ini bukan rehab rumah ya. Jadi program rehab ini sendiri merupakan program yang dirancang khusus oleh BPJS Kesehatan, khusus untuk peserta mandiri Fiska. Peserta mandiri menunggak, di mana tujuan dari program ini sebenarnya untuk memberikan keringanan kepada peserta menunggak itu dalam membayar iurannya dengan cara mencicil atau membayar secara bertahap. Jadi program rehab ini sebenarnya singkatan dari rencana pembayaran bertahap, seperti itu. Oke, jadi itu ya sobat-sobat JKN. Jadi sebenarnya rehab itu bukan arti yang lain, tapi itu sebuah singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Oke, wow, jadi ini suatu mungkin buat sobat-sobat JKN yang udah familiar, mungkin ini sudah tahu banget lah ya Kak ya, udah hatam ya kalau bahasanya. Tapi mungkin untuk sobat-sobat JKN yang mungkin sejauh ini belum pernah dan semoga tidak ada tunggakan, pasti ini nggak sesuatu yang tidak familiar untuk didengarkan. Betul sekali. Oke, jadi untuk sobat-sobat JKN nih yang mau tanya juga boleh banget, yang mungkin kepo lah gitu, ini mau rehab apa atau apa, boleh banget ditanya. Tapi kalau sobat-sobat JKN juga mau tanya tentang program JKN juga boleh banget. Mumpung di sini kita punya artis cantik loh, JK Luna, yang bantu ngejawab untuk sobat-sobat JKN. Oke, lanjut ya Kak ya. Jadi di sini kan tadi kan udah rehab udah, mungkin sobat-sobat JKN udah kenal banget rehab. Tapi untuk rehab ini gitu, biasanya itu dia kategori yang segmen, kan di BPJS Kesehatan itu kan dia punya segmen nih. Kira-kira segmen apa aja yang berpeluang bisa ikut rehab gitu? Baik Fiska, untuk program rehab ini sebenarnya seperti yang sudah disampaikan Fiska tadi itu, kalau di kepesertaan BPJS Kesehatan itu atau kepesertaan JKN itu ada dua kategori. Ada yang kategori PBI, ada juga yang non PBI. Nah, kalau PBI itu biasanya kan untuk peserta yang didaftarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
Nah, sedangkan kalau untuk yang kategori non PBI itu di dalamnya itu dibagi lagi, Fis. Ada yang pekerja penerima upah seperti PNS ataupun P3K ataupun TNI Polri dan sebagainya. Yang kedua itu ada lagi yang namanya pekerja bukan penerima upah. Oke. Nah, pekerja bukan penerima upah ini biasa kita sebut dengan peserta mandiri, Fiska. Jadi untuk pekerja bukan penerima upah ini biasanya peserta itu mendaftarkan sendiri dengan membayar iuran sendiri sesuai dengan kemampuan iuran membayar setiap bulan. Jadi untuk peserta-peserta menunggak biasanya itu dari peserta-peserta mandiri ini, mungkin karena peserta lupa mungkin membayar iuran setiap bulan seperti itu yang makanya adanya program rehab ini khusus untuk peserta-peserta mandiri ini yang mandiri. menunggak. Oke. Jadi yang bisa mengikuti program rehab ini bagi peserta pekerja penerima upah atau peserta mandiri yang memiliki tunggakan. Nah, itu pun yang memiliki tunggakan, Fiska, itu kita lihat berapa bulan menunggak. Jadi yang bisa mengikuti program rehab ini yang menunggak antara 4 sampai dengan 24 bulan. Seperti itu. Nah, kenapa sampai tagihannya hanya sampai 24 bulan saja? Karena di dalam Perpres 82 tahun 2018 itu sudah diatur, Fiska. Jadi sekalipun peserta JKN itu menunggaknya lebih dari 2 tahun atau 24 bulan, tetap yang menjadi tagihan itu atau yang dicatat itu hanya sampai dengan 24 bulan saja. 24 bulan. Oke. Jadi itu ya sobat-sobat JKN ini suatu ya mungkin sobat JKN yang pernah join sebelumnya mungkin udah paham ya. Tapi untuk sobat-sobat JKN ini jadi reminder lagi ya Kak ya. Jadi sebenarnya kalau program ini targetnya adalah ke segmen yang mandiri kayak peserta mandiri dengan tunggakan itu 4 sampai 24 bulan. Dan peserta tersebut itu bisa mencicil sampai dengan 12 bulan atau 12 kali. Oke, jadi itu bisa menyesuaikan ya Kak ya. Kalau bisa sampai 12 kali berarti sesuai deh berapa tunggakannya ya Kak ya. Iya. Jadi contoh misalkan dia mungkin menunggaknya 24 kali berarti setengah dari itu. Iya. Sampai dengan 12 bulan. 12 bulan. Oke, paham. Jadi itu ya sebetulnya. Jadi kalau kalian punya tunggakan di atas 24 bulan kayak 3 tahun, 4 tahun, ternyata program JKN itu dia tidak membebankan ke sobat-sobat JKN. Jadi sobat-sobat cukup bayar cuma 24 bulan. Sampai 24 bulan. Dengan cicilannya sebanyak berapa lama tunggakan yang mau sobat-sobat pilih ya begitu kayak kalau dia mau bayar cepat juga boleh 5 bulan kayak bisa. Mau lebih cepat lebih bagus apa tergantung dari kemampuan peserta tersebut. Jadi ini betul. Jadi ini belum sesuatu yang satu sisi meringankan sobat JKN tapi tidak juga menyulitkan sobat-sobat JKN ketika kan biasanya ada tuh maksudnya takutnya mentok-mentok aja nih cuma bisa 6 bulan padahal dia kayak mungkin ada apa begitu kan kayak kita kan tidak tahu kan. Jadi ini suatu yang kayak betul sih jadi kayak bisa diatur oleh sobat-sobat JKN jadi dipantaunya pun lewat aplikasi mobile JKN bisa kayak ya? Iya, betul. Oke. Untuk pendaftarannya pun bisa lewat aplikasi mobile JKN. Tapi kalau untuk pengaktifannya itu sendiri apakah harus datang ke kantor dulu atau sobat-sobat JKN itu sebenarnya bisa mengajukan langsung di aplikasi mobile JKN-nya? Ya, jadi untuk keaktifan peserta rehab yang mengikuti program rehab ini kartunya itu akan aktif setelah dia melunasi tunggakan-tunggakannya, Fiska. Jadi pada saat peserta mengikuti program rehab ini kartunya belum aktif sampai dia melunasi tunggakan-tunggakan itu baru aktif. Oke. Tapi kalau misalnya tanya cara daftarnya, cara daftarnya ini dia harus datang ke kantor dulu atau mereka bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN. Ya. Jadi jika ada peserta yang ingin mendaftar sebagai peserta rehab, artinya mau mengikuti program rehab ini bisa tidak harus kantor, Fiska. Jadi peserta bisa juga mendaftar menggunakan aplikasi mobile JKN. Jadi untuk BPJS Kesehatan ini kan ada satu aplikasi namanya aplikasi mobile JKN dan di sini juga sebenarnya sangat memudahkan peserta. Selain mendaftar rehab, ada juga menu-menu lainnya seperti mungkin peserta ingin
apa namanya screening riwayat kesehatan ataupun apa namanya ingin mendapatkan informasi terkait dengan BPJS, itu di situ semua tersedia Fiska. Jadi salah satu menu yang ada dalam aplikasi mobile JKN ini itu ada menu rehab. Menu rehab, oke. Jadi ketika peserta ingin mendaftar itu bisa langsung menggunakan menu rehab tersebut. Oh ini garis bawah rehab. peserta mandiri yang punya tunggakan itu bisa ya kayak Iya, langsung bisa. ke aplikasi mobile JKN dan dia tinggal mengikuti saja itu alurnya ya kayak. Iya betul. Oke, jadi ini satu yang nggak perlu lagi nih capek-capek sobat JKN ke kantor, Iya, betul. mungkin Apalagi mungkin rumahnya mungkin jauh dari kantor ya, itu sebenarnya sekarang sudah dimudahkan semua dari genggaman seperti Oh itu. iya, Fiska. betul, Jadi betul, betul, ada betul. aplikasi mobile JKN, peserta bisa langsung mendaftar lewat aplikasi mobile JKN tersebut. Iya. deh ya buat sobat-sobat JKN. Tapi kalau sobat-sobat JKN bingung nih mau kayak aduh mungkin saya takut ya salah di aplikasinya. Dan nggak apa-apa lah ya untuk opsi terakhir itu datang ke kantor nanti Boleh, dibantu oleh iya. petugasnya. Iya, petugas apa namanya Duta BPJS Kesehatan dengan senang hati melayani si Fiska. Oke. Jadi kalau memang ada peserta mungkin yang merasa kesulitan mungkin pada saat mendaftar menggunakan aplikasi mobile JKN, bisa juga ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke, jadi itu ya buat sobat KN. Itu suatu yang aneh ya, kita balik lagi ya. Jadi program rehab ini lagi dan lagi itu jadi lebih bagus karena bahasanya kita bisa bayar tunggakan, bisa cicil. Dan kalau misal lupa ini kan ada ini ya kayak fitur auto debit ya. Oh iya. Jadi misalkan peserta selain program rehab ini ya. Jadi untuk apa ya namanya supaya peserta itu jangan lupa. Karena kan salah satu alasan kenapa peserta itu menunggak mungkin karena salah satunya itu karena lupa. Tadi itu. Nah, peserta juga bisa mendaftar bagi peserta yang belum mendaftar auto debit itu juga bisa. Bisa ya? Jadi peserta bisa langsung mendaftar auto debit, bisa langsung ke bank. Karena kita kan ada kerjasama dengan Bank BNI, Bank BNI, BRI dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri, oke. Itu peserta bisa langsung ke bank terdekat sesuai dengan apa namanya bank peserta itu sendiri ya. Dia itu bisa langsung daftar auto debit untuk apa ya supaya setiap bulan tuh jangan lupa membayar iuran. Ya, Karena betul. misalkan kalau peserta itu lupa membayar iuran 1 bulan sejak Fiska, itu berarti bulan berikutnya kartu dinonaktifkan sementara. Sedangkan tagihannya itu kan berjalan terus ya bulan. guys. Siap. Dan pada saat mendaftar auto debit pastikan juga saldo di rekeningnya itu selalu ada ya. Nah itu tuh ya betul, jangan sampai saldonya adalah saldo yang harus stay di kartunya, bukan. Jadi harus ada yang dilebihkan sesuai dengan berapa jumlah iuran sobat JKN per bulannya. Itu menyesuaikan kelasnya ya sobat-sobat JKN. Jadi ada kelas 1 sampai kelas 3. Jadi itu. Jadi pastikan sobat-sobat JKN tidak menyimpan limit saldonya tuh betul-betul yang untuk kartunya, bukan ini biar auto debitnya tidak gagal kayak ya. Karena misalkan saldonya nihil, otomatis kan auto debitnya kan gagal. Jadi kan sama aja. Sama aja ya. Jadi jangan. Jadi pastikan saldonya tetap apa namanya? Ada tapi maksudnya yang betul-betul sesuai dengan kalau dipotong pun tidak akan terjadi kegagalan untuk pemotongannya. Oke. Itu adalah salah satu fiturnya sobat-sobat. Jadi kalau dan pengingat lagi untuk kalau bayarnya itu adalah setiap di maksimal paling lambat itu di tanggal 10 setiap bulannya. Jadi kalau bisa nih, kalau besok nih udah masuk tanggal 1 ya udah bayar aja kalau memang sobat JKN belum aktifin fitur auto debitnya. Jadi mungkin bisa lebih bagus lagi kalau sobat-sobat JKN mengaktifnya kayak lebih kayak bisa oh ya potongannya masuk ada mutasinya itu kayak lebih nggak bingung juga ya udah bayar nih mungkin gitu. Juga sobat-sobat JKN juga mungkin bisa apa namanya sering pengingat juga mungkin di HP ya betul. Itu satu hal yang sangat
memang harus disetting biar kemarin udah potong nggak ya, kemarin berhasil nggak ya gitu, biar tidak ada yang kayak gitu. Biar kepesertaannya tetap aktif terus. Jadi ketika peserta atau sobat JKN mungkin ingin menggunakan pelayanan mungkin puskesmas ataupun di di fasilitas kesehatan lain itu tidak ada kendala gitu, Rizka. Iya. Jadi kalau kartu JKN aktif kan kita juga pada saat pelayanan kan merasa nyaman kan? Betul. Pasti soalnya kan posisinya mau itu yang sakit, mau yang antas, itu pasti rasanya riuh ketika sesuatu ada kayak kartu tidak aktif. Iya, betul. Jadi sesuatu itu, jadi pastikan sobat JKN selalu aktif, Aktif, cek status kepesertaannya, jangan sampai ada yang ditunggakan. Kalau memang walaupun ngerasa sehat, itu tidak apa untuk sobat-sobat JKN datang ke klinik, puskesmas atau ini yang FKTP pertamanya itu untuk cek kesehatan saja supaya sekalian pantau kartunya masih aktif atau tidak gitu. Untuk mengecek keaktifannya juga kan bisa lewat aplikasi mobile JKN juga. Iya, kalau memang sudah punya aplikasi mobile JKN juga bagus, jadi bisa sekalian pantau. Di sana juga fiturnya banyak, jadi kalau sobat itu salah satu aplikasi kesehatan semuanya lengkap. Jadi kalau sobat-sobat JKN belum punya, lebih bagus download sekarang biar sobat-sobat JKN lebih ngerasa lagi kebantunya ketika menggunakan kartunya gitu. Izin bertanya Bu, apa persyaratan untuk mengurus supaya terdaftar peserta JKN? Oke. Ini akan lumayan panjang karena kita punya segmen banyak. Iya, betul, tapi kita akan membuat versi PBI dan non PBI-nya saja mungkin Kak ya. Bisa Kak, silakan. Iya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi Kak, kalau kepesertaan JKN itu ada beberapa segmennya, ada yang segmen PBI, ada yang non PBI. Nah mungkin ini kalau untuk yang segmen PBI, PBI itu kan ada lagi nih bis, PBI JK yang ditanggung oleh pemerintah pusat, ada lagi yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Kalau untuk yang pemerintah pusat itu biasanya lewat dinas sosial. Jadi pendataannya lewat dinas sosial, nanti mereka yang mengusulkan ke Kementerian Sosial seperti itu, untuk dimasukkan sebagai peserta segmen PBI JK. Tetapi ada lagi Fis, untuk peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Namanya PBPU Pemda. Peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah itu beda-beda sih, setiap kabupaten itu punya kebijakan masing-masing. Kalau memang saat ini kondisinya sedang butuh perawatan, itu biasanya peserta itu langsung mengurus surat keterangan tidak mampu, itu dibawa ke dinas sosial, terus dilanjutkan ke dinas kesehatan. Setelah mendapat rekomendasi itu baru dibawa data-datanya ke BPJS untuk didaftarkan seperti itu. Tapi ada lagi yang segmen mandiri. Kalau untuk yang segmen non PBI seperti pekerja penerima upah, itu kan otomatis ya, kalau misalkan peserta ASN biasanya kan kita lihat dari SK-nya atau dengan data gajinya seperti itu. Nah kalau untuk yang peserta mandiri ini, itu peserta bisa melampirkan dengan kartu keluarga, terus nanti KTP. Kalau memang peserta itu mau mendaftarkan auto debit, mungkin mau dibantu sekalian, itu nanti melampirkan dengan nomor rekeningnya sekalian. Seperti itu. Jadi ada beberapa segmen nih. Jadi kalau Kak Nopriani tadi cara untuk daftar sebagai peserta JKN yang seperti kata Kak Rembu tadi, karena kita ada beberapa segmen, ini menyesuaikan dulu Kak. Kalau segmennya adalah PBI itu biasanya dari pusatnya sendiri yang mendaftarkan. Biasanya untuk PBI JK itu dari dinas sosial yang mengajukan ke Kementerian Sosial. Tapi kalau dia lebih ke pemerintah daerah, nah itu biasanya ada tuh beberapa berkas yang harus disiapkan. Tapi ini balik lagi menyesuaikan di mana kabupatennya. Kalau di Kabupaten Sumba Timur, khususnya di sini biasanya dia ada beberapa tahapan Kakak. Jadi berkasnya itu biasanya dari SKTM dulu, terus baru ke dinas sosial. Nanti kalau sudah dapat surat rekomendasinya baru bisa nih tembus ke dinas kesehatannya. Nah itu baru dapat
surat rekomendasi juga, baru bisa nanti ke kantor bawa dengan kartu keluarga yang dan kartu pastikan kartu keluarganya adalah kartu keluarga yang baru. Jangan Dan sampai NIK-nya yang sudah yang sudah ter-inquiry dengan iya, jangan sampai datanya jadi double bahasanya kalau data ini data ganda. Iya. Jadi jangan sampai ada data ganda nih, tiba-tiba tercatatnya dia di Jawa, tiba-tiba dia ada nicknya di Sumba Timur gitu. Jadi itu kenapa harusnya sering updating data ke Dukcapil juga satu hal, biar nanti sobat-sobat JKN juga tidak mengalami kesusahan ketika pelayanan kesehatan kakak ya gitu. Oke, jadi kalau ditanya yang tadi segmen mandiri, jadi itu segmen mandiri sendiri pun cukup di kartu keluarga dan VA-nya kayak nomor virtual rekening, nomor rekeningnya kalau bahasa anunya nomor rekening. Rekening peserta itu, karena itu nanti akan pada saat kita auto debit nanti kan menggunakan itu. Nah biasanya tuh kalau mau daftar mandiri langsung dibantu biasanya sekali untuk aktifin auto debitnya kayak. Jadi itu bagus tuh. Tapi biasanya kalau untuk ini sekedar informasi ya sobat-sobat JKN. Jadi kalau untuk mandiri itu sendiri itu dia biasanya harus daftar satu kakak. Jadi tidak bisa tuh tiba-tiba cuman mau satu orang atau dua orang. Jadi dia harus daftar satu kakak semua. Ini bakal terkecualikan jika kepala keluarganya atau ibunya itu adalah PPU, mau dia dari PNS atau BU. Nah itu biasanya beda lagi karena mereka punya sistemnya sendiri, karena biasanya mereka masuk ke dalam tanggungan. Kalau dia bapaknya adalah PNS, biasanya istri, anaknya 3 yang bisa ditanggung. Sedangkan untuk anak keempat dan seterusnya itu bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri. Tapi itu bakal berganti lagi kalau misalnya anak pertama atau anak kedua sudah berumur di atas 21 tahun dan tidak kuliah, itu biasanya bisa tuh yang 3-4-nya menggantikan. Tapi kalau balik lagi, kalau yang pertama dan keduanya itu masih kuliah, itu bisa tuh untuk sobat-sobat JKN buat jadi nanti untuk anaknya itu dia urus surat keterangan kuliah dan cukup 1 kali saja kakak ya, 1 tahun. Itu surat keterangan kuliah aktif kuliahnya. Itu sangat meringankan sekali. Jadi sobat-sobat kan nggak capek tuh setiap semester urus lagi. Itu cukup 1 tahun 1 kali saja. Peserta yang memang sampai dengan saat ini masih memiliki tunggakan itu bisa mengikuti program rehab ini. Itu kan sangat memudahkan sebenarnya. Karena seperti contoh ya, misalkan kalau kita lihat ya, dia menunggaknya 24 bulan, otomatis kan itu kan dalam jumlah yang besar. Nah itu kadang kan peserta juga kesulitan untuk membayar, apalagi kalau mereka menunggaknya satu keluarga. Nah contohnya dalam kartu keluarga mungkin atau peserta yang sudah terdaftar ada 5 jiwa misalkan, itu pasti kan jumlahnya itu kan lumayan ya Fiska. Betul. Dengan cara mengikuti program rehab ini. Nah ini sebenarnya karena pertimbangan itu makanya BPJS Kesehatan merancang suatu program rehab ini untuk memberikan kemudahan kepada peserta itu. Tadi kita udah bahas sebenarnya nyalain fitur auto debit dan segala macam, itu salah satu solusi yang bisa mengurangi ataupun lebih bagus lagi sampai nggak ada itu masalah telat bayar. Jadi kalau sobat-sobat JKN sendiri takut khawatir lupa bayar dan nggak tahu nih sampai tanggal berapa nih baru ini bisa bayar, terus tiba-tiba pikirannya ya udahlah mungkin bulan depan tanggal 11, 12 lah, 13 mungkin. Sebetulnya pikirnya begitu, sebenarnya kita tanggalnya itu ada tanggal 1 sampai tanggal 10 kayak setiap maksimal di tanggal 10. Dan kalau lebih bagus lagi betul yang tadi Kak Rambu bilang, itu ngaktifin sudah auto debit gitu. Jadi kalau memang kendalanya sendiri nggak tahu cara ngaktifinnya, nanti datang aja ke kantor, cabang BPJS Kesehatan yang terdekat di rumah di wilayahnya sobat-sobat JKN. Jadi kalau sobat-sobat JKN ada di Sumba Barat Daya ya sudah dekatnya di daerahnya. Kita semua ada kok di setiap kabupaten untuk Pulau Sumba itu sudah ada kantor BPJS-nya. Jadi nanti petugas-petugasnya akan membantu untuk dan pastinya datangnya di jam pelayanan ya sobat-sobat JKN.
Maksudnya jangan sampai tiba-tiba datangnya malam. Karena mungkin baru sempat sore, habis mandi sorenya langsung berangkat, ini kantornya tutup gitu. Jadi jangan sampai, atau mungkin datangnya terlalu pagi nih, jam 6 pagi gitu, kantornya belum buka. Jadi ini satu yang lebih, tapi untuk memaksimalkan biasanya kalau masih di jam 7 itu biasanya ada satpam. Jadi kalau satpam bakal bantu cekin dulu kalau memang aktif, nanti biasanya diinfokan aktifnya. Tapi kalau memang tidak aktif, nanti disesuaikan segmennya Sobat-Sobat JKN itu yang mana dulu, mandiri kah, yang PBU Pemda kah, atau yang PBI nih gitu. Kalau gimana sih menurut kakak tentang status keaktifan JKN itu harus selalu aktif gitu? Itu biasanya kalau kita, ya kan ini kan rehab-rehab kan memang biasanya kan dia hubungannya dengan yang punya tunggakan. Jadi selama rehab itu apakah statusnya itu aktif atau tidak? Biasanya kan takutnya banyak salah paham nih, udah bayar kok nih, nyalain fitur rehab kok sekarang nggak aktif, mau butuh berobat gitu kan. Baik, selama peserta mengikuti program rehab itu datanya belum aktif, Fiska. Jadi pada saat peserta sudah melunasi tunggakannya itu baru datanya aktif kembali. Itu, dan sebagai informasi juga ini, Fiska, untuk peserta yang non aktif tadi itu, pada saat membutuhkan pelayanan rawat inap di rumah sakit itu nanti ada kena denda, Fiska. Makanya sobat-sobat JKN jangan sampai datanya non aktif ya, atau jangan sampai menunggak, karena misalkan pada saat membutuhkan pelayanan rumah sakit itu nanti ada masa dendanya. Masanya itu 45 hari terhitung dari peserta itu melunasi tunggakan itu. Itu kena denda nanti di rumah sakit. Jadi pastikan jangan sampai terlambat membayar iuran ataupun menunggak. Dan untuk peserta yang rehab tadi itu seperti yang Fiska tadi kan sempat membahas nih, misalkan dia membutuhkan pelayanan rumah sakit, itu bagaimana? Jadi untuk peserta yang rehab ini, itu kan datanya kan non aktif. Betul. Ketika dia melunasi tunggakan, baru datanya aktif kembali. Nah, dalam perjalanan peserta tersebut mengikuti program rehab ini, ternyata dia sakit, misalkan dia ingin membutuhkan pelayanan, berarti peserta bisa langsung melakukan pelunasan melalui aplikasi mobile JKN juga nanti bisa melakukan pelunasan, atau mungkin bisa menghubungi kantor BPJS terdekat untuk dibatalkan. Jadi dia bisa langsung membayar sekaligus sisa-sisa tunggakannya. Oke. Jadi itu ya Sobat JKN, jadi masih diringankan nggak ya? Bisa dipakai nanti, tapi harus dilunasin dulu, tapi kayaknya ya. Jadi tapi poinnya itu sebetulnya, jadi kalau ditanya kenapa tidak bisa aktif, karena masih dalam rentang-rentang belum lunas ya kayak. Jadi kalau memang pas itu lagi butuh memang kan, tapi harusnya kan sudah terlunasi sebagian kan, jadi sisanya itu yang dilunaskan gitu. Jadi sobat-sobatnya jadi aman, biar enggak kan atau denda pelayanan, apalagi kalau sampai rawat inap Pak ya. Tapi kalau rawat jalan dia, kalau rawat jalan itu tidak ada denda. Tapi pada saat rawat inap itu, jadi terhitung peserta itu melunasi tunggakan selama masa 45 hari ke depan itu yang kena denda. Lewat dari 45 hari sih, kalau peserta JKN-nya tidak ada yang sakit ataupun membutuhkan pelayanan rawat inap sih aman saja. Tapi dalam masa itu 45 hari tadi terhitung melunasi tunggakan itu masuk dalam masa denda pelayanan. Itu JKN ya. Jadi tetap ingat untuk jangan pernah ada namanya tunggakan. Jangan lupa itu kan tadi tuh ada fitur auto debit. Jadi sobat-sobat bisa tuh aktifin biar setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh nggak kelewat tuh. Jadi tanggal 11 kan ya berlewat 1 hari aja udah non aktif, rugi kan gitu. Jadi itu buat sobat-sobat JKN ya. Untuk peserta yang pindah vaskes juga khusus untuk peserta mandiri ya. Itu juga kan bisa menggunakan aplikasi mobile JKN juga. Jadi kan misalkan peserta mungkin merasa
tidak nyaman ataupun mungkin sudah bosan ya dengan Vaskes yang lama misalnya. Iya, betul. Bisa melakukan perubahan melalui aplikasi mobile JKN juga. Tuh, jadi ini sebenarnya manfaatnya sangat banyak sih aplikasi mobile JKN ini. jadi ini khusus ya untuk aplikasi mobile JKN tuh bukan maksudnya untuk yang perubahan Vaskes itu bisa, maupun dia PBI bisa Kak. PBI lagi, peserta mandiri bisa, penerima upah juga bisa. Iya, PPU bisa untuk pindah Vaskes. Maaf ya, koreksi. PBI mulut. Jadi kalau mau ubah tuh bisa sendiri. Jadi di sana juga kalau sobat-sobat JKN mau ubah datanya, kayak nama salah mungkin kurang, ada menu perubahan data. Jadi misalkan memang mau perubahan Vaskes, itu bisa di situ gitu, betul. Jadi mau ubah datanya kayak nama, nomor HP mungkin, atau email yang sudah tidak aktif itu bisa. Tapi yang penting ingat passwordnya sobat-sobat JKN ya. Tapi kalaupun ya sih PR-nya gitu, kalaupun lupa password tuh pastikan emailnya itu aktif atau nomor HP-nya aktif. Tapi kalau memang sampai nomor HP-nya sudah tidak aktif, emailnya tidak aktif, dan susah untuk melakukan perubahan data, itu nanti sobat-sobat bisa tuh minta tolong kalau lagi di rumah sakit gitu. Kalau mungkin lagi di pasar, mungkin lagi di dekat-dekat kantor gitu, instansi apa, terus sobat-sobat lihat tuh mobilnya BPJS keliling. Nah, sobat-sobat bisa tuh nanti datang hampirin aja gitu, biar nanti petugasnya bisa bantu, biar sobat-sobat nggak perlu lagi nih ke kantor cuma karena mau urus lupa password gitu. Tapi bukan berarti kalau lupa password sobat-sobat JKN nggak mau pakai lagi tuh aplikasi mau JKN-nya, jangan, karena itu salah satu aplikasi yang sangat membantu sekali. Jadi kalau sobat-sobat mau ambil antrian online bisa banget itu, biar nggak ada tuh sistem simpan sandal dulu, booking dulu. Jadi cek iuran pun ada. Iya, kalau yang sobat-sobat JKN punya mungkin yang tadi bisa dipantau gitu, statusnya juga bisa dipantau aktif atau tidak. Di situ juga ada tuh fitur bugar juga Kak. Jadi kalau sobat-sobat JKN ini lagi mau tahu nih hari ini udah berapa kalori yang terbakar, ada yang mau tahu ini datang jantungnya berapa, itu fitur bugar itu bagus sebenarnya Kak. Jadi itu tinggal diisi aja tinggi badan berapa, berat badan berapa, jenis kelamin dan segala macam, nanti dia tinggal deh sesuaiin. Jadi tapi itu harus koneksi dengan stop ini sih jam pintar. Jadi buat sobat-sobat JKN yang punya jam pintar manfaatin gitu. Jadi sekalian tuh bisa pantau kesehatannya. Jadi kan screening kan satu kali. Iya. Nah, minimal satu tahun satu kali untuk memastikan apakah kita terindikasi riwayat penyakit kronis seperti itu. Itu bagus tuh juga buat sobat-sobat JKN. Jadi itu suatu hal yang itu bukan berarti mendiagnosa sobat-sobat JKN sakit berat, tidak. Maksudnya adalah itu mendeteksi dini, maksudnya supaya sobat JKN ada peluang nih ternyata kalau saya begini terus bisa kena stroke atau penyakit jantung segala macam. Semoga tidak ya. Jadi adanya screening tuh biar udah atur pola makan, atur gaya hidup. Itu sobat-sobat JKN. Ya mager-mager mungkin kalau memang susah itu ya keliling rumah dulu, keliling kamar. Biar nggak capek tuh. Mungkin kalau harus keluar sore lah, harus lengkap pakai sepatu apa segala macam, gak usah ribet. Dari rumah juga bisa, dari kamar sendiri sobat keliling aja kamarnya berapa putar, mungkin sampai puyeng juga. Sampai rasanya mau pusing, boleh tuh stop, jeda dulu, keluar dari kamarnya, coba ruangan lain gitu. Dan nggak terasa ya. Tapi intinya di sini adalah ketika sobat JKN mengikuti program rehab, berarti itu sesuai dengan berapa banyak tunggakannya. Jadi berapa bulan, kalau 10 bayarnya adalah setengah bulannya. Dan itu ditambah dengan iuran berjalan kayak Oke. Dan tapi kalau nggak mau sampai harus ikut rehab, aktifin fitur auto debitnya, biar nanti dia langsung kepotong nih, masuk tanggal 1 langsung kepotong. Jadi peserta tuh tidak ada alasan untuk lupa, betul. Dan pastikan selalu ada saldonya.
Dan untuk di kabupaten di Pulau Sumba ini sendiri untuk bank NTT belum ya sobat-sobat JKN. Jadi banknya masih bank yang konvensional yang se-Indonesia, yang kayak katanya Kak Rambu tadi, BRI gitu ya, BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA. juga. BCA sudah. Jadi itu buat sobat-sobat JKN, jadi pasti ada opsi lain yang tidak perlu bank NTT kan. Pasti sobat-sobat punya BRI, gunakan sudah BRI-nya. Oke. Iya, baik Fiska, sebelum kita tutup ya Fis, Iya. mengingatkan kembali bagi sobat-sobat JKN, jangan lupa membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya agar kepesertaannya tetap aktif. Oke. Seperti itu. Dan bagi sobat-sobat JKN mungkin yang sedang mengikuti live kita nih Fis, misalkan ada mungkin yang masih memiliki tunggakan iuran, itu bisa mengikuti program rehab ini karena ini sebenarnya salah satu program yang sangat membantu meringankan peserta dalam melunasi kewajiban ataupun tunggakan iurannya seperti itu. Jadi itu sebenarnya. Jadi terima kasih banget buat sobat JKN yang sudah stay tune sampai akhir di live kita. Dan yang belum follow dulu, yang udah follow jangan lupa di share ke sobat-sobat JKN yang lainnya biar nanti nggak ketinggalan tentang informasinya. Baik, terima kasih dan selamat sore sobat-sobat JKN. Bye.